Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Ali Syarif, SH MHLI, dosen tetap pada program studi Hukum Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan mengenai deskripsi mata kuliah yang merupakan spesialisasi keilmuan saya, yaitu Sosiologi Hukum yang akan diajarkan pada semester genap, yang secara khusus diajarkan pada semester 4. Untuk mata kuliah tersebut memiliki deskripsi sebagai berikut. Yang pertama, mata kuliah Sosiologi Hukum ini memiliki kode mata kuliah 23F10C407 dengan SKS ada 2 SKS, dan sepenuhnya SKS tersebut dilaksanakan melalui teori pembelajaran. Kemudian untuk materi pembelajarannya, diantaranya yang pertama adalah konsep dasar sosiologi hukum, konsep penegakan hukum, konsep budaya hukum, dan konsep kesadaran hukum. Kemudian untuk output mata kuliah dari sosiologi hukum ini, mahasiswa kedepannya akan mampu untuk memberikan pandangan yang komprehensif terkait definisi dan perspektif hukum tersebut dalam kacamata sosiologi hukum. Kemudian untuk capaian lulusan ini dibagi menjadi 2, ada CPL dan CPMK yang dapat kita lihat bersama melalui RPS, yang kemudian RPS tersebut telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan dengan konsep melalui komponen DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Untuk delivery, poin delivery ini adalah poin-poin mengenai perangkat pembelajaran dan media pembelajaran, di mana untuk perangkat pembelajarannya ada rencana pembelajaran semester atau RPS yang bisa diakses bersama di e-learning Syam Oke milik Universitas Negeri Makassar. Yang kemudian selanjutnya untuk media pembelajaran ini dibuat melalui Canva, Gamma, PowerPoint, dan lain-lain sebagainya. Kemudian untuk poin interaction, mata kuliah ini dilakukan dengan interaksi dan komunikasi 2 arah. Maksudnya adalah dalam mata kuliah atau dalam pelaksanaan mata kuliah ini dilaksanakan melalui metode diskusi dan sesi tanya jawab 2 arah untuk memecahkan kasus yang disajikan agar pembelajaran tersebut berjalan secara interaktif dan komunikatif. Kemudian untuk asesmen, asesmen pada mata kuliah ini terbagi atas 2, ada asesmen yang sifatnya sumatif dan asesmen yang sifatnya formatif. Asesmen yang dimaksud adalah asesmen yang dilakukan melalui kuis yang dibuat melalui kuisis dan asesmen dalam ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk metode pembelajarannya tentu saja dilaksanakan melalui metode kasus atau case method. Untuk referensinya, referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah referensi dari modul ajar yang saya buat, dan tentunya ditunjang dan dibantu oleh referensi-referensi terkini. Salah satu diantaranya adalah referensi dari Bapak Sosiologi Indonesia, yaitu Surjono Sukanto. Judul bukunya itu Sosiologi Hukum, dan buku dari Lawrence M. Friedman, buku dari The Behavior of Law Donald Black, dan lain-lain sebagainya. Untuk deskripsi mata kuliah Sosiologi Hukum saya kira cukup itu saja. Untuk selanjutnya marilah kita bersama-sama menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Pada pagi hari ini kita akan kembali membahas pertemuan kita selanjutnya di mata kuliah Sosiologi Hukum. Tapi sebelum itu saya ingin saling menyapa dulu untuk teman-teman sekalian. Roland, apa kabar? Icang, apa kabar Icang? Fabian di belakang, apa kabar? Oke, semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum kita masuk ke topik pertemuan ke-15, tidak terasa sudah pertemuan terakhir ya. Sebelum kita masuk ke ujian akhir semester, mohon teman-teman tetap menjaga fokusnya, tetap menjaga keuletannya dalam belajar,
dan tetap mempertahankan apa yang selama ini kalian kerjakan, supaya pada akhir pertemuan nanti kalian mendapatkan nilai yang memuaskan. Baik, sebelum kita memulai itu, marilah kita bersama-sama berdoa dulu deh, membuka pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini membawa kebaikan, dapat menambah ilmu pengetahuan, dan segala yang kita kerjakan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa dimulai. Amin. Baik, sebelum kita masuk ke topik pertemuan ke-15, alangkah lebih baiknya untuk kita kilas balik dulu pertemuan pada topik ke-14, yaitu tentang budaya hukum. Kita membahas tentang bagaimana atau apa yang dimaksud dengan budaya hukum, bagaimana kerangka konsep dalam budaya hukum, contoh budaya hukum, dan lain-lain sebagainya. Tapi tidak cukup sampai di situ, alangkah lebih baiknya kalau saya mereview dulu. Coba saya tanyakan kepada teman-teman, atau saya menawarkan saja, siapa yang kira-kira bisa memberikan pemahamannya terkait budaya hukum atau apa yang ia ketahui tentang pertemuan kita pada pertemuan ke-14 yang topiknya mengenai tentang budaya hukum. Ada yang bisa? Ya, silakan, Roland. Baik, terima kasih Pak. Budaya hukum di mana di kelas balik kemarin Bapak memberikan kami materi tentang budaya hukum yang di mana masyarakat terdiri dari nilai, aspek, tindakan dan perilaku di mana masyarakat paham tentang hukum yang di wilayah tersebut. Dan itu tidak secara intens, tapi itu menjadi proses yang begitu panjang yang akhirnya terbentuk menjadi budaya hukum. Pendapat yang bagus ya dari teman kita atas nama Roland. Apa ada pendapat lain mungkin? Atau teman-teman sudah sepakat dengan apa yang dijelaskan oleh teman kita? Sepakat ya? Oke. Teman-teman bisa lihat di depan. Kita kilas balik dulu bagaimana kemudian definisi terkait budaya hukum, yaitu keseluruhan sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang mencerminkan nilai-nilai dan keyakinan yang dianut dalam suatu kelompok masyarakat. Ini mencakup bagaimana masyarakat memandang, merespon, dan berinteraksi dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Jadi betul apa yang dikatakan tadi oleh Roland, bahwa budaya hukum itu adalah pola perilaku atau kebiasaan yang sudah tertanam dalam diri, sehingga itu sudah mendarah daging. Dan itu setelah dilaksanakan sebagai bentuk kebiasaan, sehingga menjadi sebuah budaya, sehingga itu dapat dikatakan sebagai budaya hukum. Salah satu contoh, ketika seseorang sudah dari dalam dirinya tertanam bahwa dia orang yang taat hukum, maka mulai dari hal-hal kecil itu akan senantiasa ditaati. Contoh saja, di luar sana masih banyak orang yang salah persepsi mengenai makna dari lampu kuning, ya kan? Saya tanya dulu satu orang, Dava saja. Dava, apa artinya itu lampu kuning di traffic light? Itu Pak, yaitu lampu kuning sebagai peringatan kalau kita disuruh berhenti karena sudah mau masuk ke lampu merah. Oke, bagus ya, itu artinya tanda hati-hati. Tapi kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang, lampu kuning itu terkadang disalahartikan. Ada biasa orang kalau dosennya masuk itu 7.30, terlambat Tommy lagi bangun, dapat Tommy lagi lampu merah. Terkadang pada saat dia menghampiri traffic light dan lampu kuning, itu bukan tanda hati-hati, malah tanda tancap gas. Ya kan? Itu fakta yang terjadi. Nah, itulah salah satu contoh orang yang tidak membudayakan hukum. Orang yang kemudian tidak menerapkan bagaimana budaya-budaya hukum yang baik dan benar. Seperti itu. Nah, itu yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Jadi teman-teman harus tetap ingat, karena apa? Itu yang akan kita ujikan nanti ketika masuk ke ujian akhir semester. Kita lanjut ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas topik pada pertemuan 15, satu topik terakhir sebelum masuk ke UAS, yaitu tentang penegakan hukum. Saya kira ini adalah topik yang bagus untuk kita pahami bersama, karena akhir-akhir ini kita bisa melihat bersama bagaimana kemudian maraknya pelanggaran hukum, bagaimana kemudian hukum itu diamburadulkan, bagaimana kemudian banyak orang yang tidak taat lagi oleh kaidah-kaidah hukum. Oleh karena itu teman-teman, sebagai orang yang berkecimpung di dunia hukum, sudah sepatutnya teman-teman mempelajari dan paham tentang aspek penegakan hukum itu sendiri. Karena justru banyak, bukan hanya orang yang berkecimpung di dunia hukum, di luar hukum pun banyak yang melanggar aspek penegakan hukum itu. Nah,
Untuk topik ke-15 ini, sebelum kita masuk ke inti materinya, teman-teman harus paham dulu ketika kita mengkaji tentang topik penegakan hukum, apa tujuan pembelajarannya. Karena di setiap topik itu, seperti topik-topik sebelumnya yang kita ajarkan, itu di setiap topik pasti ada tujuan pembelajarannya. Artinya apa? Apa yang akan dicapai ketika teman-teman telah mempelajari topik ke-15 tentang penegakan hukum di mata kuliah Sosiologi Hukum. Kita lihat di atas, ada 4 tujuannya, Dek. Yang pertama, memahami definisi penegakan hukum secara umum. Jadi karena kita belajar Sosiologi Hukum, topik penegakan hukum secara umum yang dikaji dalam ilmu hukum secara umum itu akan berbeda nantinya dengan definisi Sosiologi Hukum jika dilihat dari kacamata definisi penegakan hukum jika dilihat dari kacamata Sosiologi Hukum. Makanya tujuan keduanya itu akan mengetahui konsep penegakan hukum dari perspektif Sosiologi Hukum. Jadi ada kalanya kita memberikan definisi penegakan hukum dalam ilmu hukum secara umum dan ada definisi penegakan hukum dalam kacamata Sosiologi Hukum. Kemudian yang ketiga, ada mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum. Karena apa? Sosiologi hukum itu ke depan akan mengkaji apakah kemudian penegakan hukumnya ini berhasil atau tidak. Pertanyaannya sekarang, apa yang menjadi tolak ukur bahwa penegakan tersebut berhasil atau tidak? Itu yang akan kita pelajari sebentar dan akan kita kaji bersama. Kemudian yang keempat, memahami contoh dari penegakan hukum. Ini yang penting karena kita bisa lihat bersama di kontrak kuliah, di RTS juga pada modul ajar yang telah saya bagikan, teman-teman bisa lihat bahwa mata kuliah kita ini adalah mata kuliah yang berbasis case method. Apa itu case method? Saya sudah jelaskan di pertemuan pertama bahwa di setiap subbahasan kita akan diberikan contoh kasus yang akan teman-teman analisis dan pecahkan dan memberikan solusi atas apa yang kita pelajari tiap topiknya. Contoh, di topik penegakan hukum ini kita akan memberikan sebuah kasus yang kemudian teman-teman akan menganalisis kasus tersebut dengan memberikan analisis berupa pemecahan masalah dan lain-lain sebagainya. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini, mulai dari memahami definisi, konsep, mengidentifikasi faktor, sampai pada memahami contohnya. Oke, kita lanjut ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Nah, topik pertama yang harus kita tahu adalah apa itu penegakan hukum. Teman-teman sekalian, memberikan definisi penegakan hukum itu susah-susah gampang. Tergantung dari mana kita melihat definisi penegakan hukum itu sendiri. Orang yang berkecimpung atau orang yang punya rezim positivisme pasti akan memiliki definisi berbeda ketika memberikan definisi penegakan hukum sama orang-orang yang tidak positivis. Kita lihat nanti akan memberikan contoh bagaimana kemudian aliran atau bidang keilmuan atau rezim keilmuan seseorang itu mempengaruhi bagaimana bentuk penegakan hukum. Contoh, ada hakim yang berkecimpung atau ada hakim yang menganut rezim positivis dengan ada hakim yang kemudian menganut rezim sosiologis atau rezimnya itu logika atau nurani yang dia pakai atau pertimbangan terbaik. Contoh, di kasus Baik Nuril ya, ada yang pernah ikuti kasusnya bagaimana kemudian dia merekam dirinya yang sedang mengalami pelecehan seksual oleh atasannya yang kemudian itu dilapor dan divonis bersalah. Tapi kalau kita melihat dari kacamata sosiologis, alhasil putusan tersebut diubah dan dianggap bahwa Baik Nuril ini bukan pelaku melainkan korban. Jadi itu perbedaan perspektif bagaimana kalau kita mengkaji dari ilmu hukum secara murni dan kacamata sosiologi hukum. Nah, teman-teman ini agak tekstual sedikit ya, tapi teman-teman harus tahu bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal beberapa bahasa terkait penegakan hukum. Apa itu? Penerapan hukum. Jadi ketika hukum ditegakkan itu dalam artian juga hukum itu diterapkan, ya kan? Tapi ada mispersepsi terkadang tidak semua hukum yang diterapkan itu ditegakkan dengan benar. Kemudian ada koreksi sedikit bahwa tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan. Coba makin lihat beberapa referensi yang kita pakai. Jarang sekali ada referensi yang mengatakan bahwa law enforcement itu adalah penerapan hukum. Pasti law application itu atau penegakan hukum yang dia pakai. Karena kalau kita menggunakan penerapan hukum, harusnya terjemahannya adalah law application seperti yang saya katakan tadi. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kemudian bagaimana kemudian pendefinisian sosiologi hukum itu sendiri atau pendefinisian penegakan hukum itu sendiri pada kacamata sosiologi hukum. Kita bisa lihat di atas penegakan hukum dan sosiologi hukum itu, lihat
tidak hanya dilihat sebagai pelaksanaan norma formal. Karena kalau saya tanya teman-teman, apa itu yang dimaksud dengan penegakan hukum? Pasti di antara teman-teman ada yang mengatakan bahwa penegakan hukum itu adalah ketika hukum itu dilaksanakan sebagaimana bunyinya. Iya kan? Tapi nyatanya ketika dilihat dari kacamata sosiologi hukum, penegakan hukum tidak didefinisikan seperti itu. Nah, kalau kita lihat di atas ada 4 faktornya. Yang pertama, norma sosial dan budaya masyarakat, struktur kekuasaan, ketimpangan sosial dan ekonomi, persepsi dan partisipasi politik. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, Emil, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, Pak. Mengenai dalam perspektif sosiologi hukum, sejauh mana sih faktor-faktor ini mempengaruhi akan penegakan hukum itu sendiri? Oke, pertanyaan yang cukup bagus yang sifatnya kasuistis ya, yang harus teman-teman dengarkan bahwa Emil ini meng-highlight kemudian bagaimana partisipasi publik itu mempengaruhi penegakan hukum dalam perspektif sosiologi hukum. Kalau teman-teman mengingat apa yang baru-baru saya katakan beberapa menit yang lalu yang mengatakan bahwa bagaimana kemudian penegakan hukum jika dilihat dari kacamata sosiologi hukum itu tidak sesimpel kita melihat undang-undang. Contohnya, tadi saya bilang kasusnya Baik Nuril, iya kan? Kasusnya juga Verdi Sambo, iya kan? Bagaimana kemudian kentalnya di sana partisipasi publik yang kemudian merubah arah keputusan dari majelis hakim. Contoh, ini 2 arah yang berlawanan. Pertama, di kasus Baik Nuril, kalau teman-teman melihat, di kasus Baik Nuril itu, awalnya Baik Nuril itu divonis bersalah karena melanggar UU ITE. Apa yang dilanggar? Dia merekam hal-hal yang sifatnya pornografi dan sifatnya intim. Alhasil, orang yang harusnya menjadi korban malah divonis menjadi pelaku. Tapi karena ada pergerakan yang dilakukan oleh masyarakat, ada partisipasi publik yang terjadi, bagaimana kemudian aksi demonstrasi terjadi dengan melancarkan dan menagarkan hashtag Save Nuril, itu kemudian merubah arah kebijakan majelis hakim. Alhasil Baik Nuril melaksanakan upaya hukum banding dan hal tersebut berbalik arah. Yang sebenarnya dia divonis menjadi pelaku, dibalik menjadi korban. Ada lagi? Tidak ada ya? Cukup? Kita lanjut ya? Oke. Nah, yang harus teman-teman perhatikan selanjutnya adalah bagaimana kemudian ciri-ciri penegakan hukum dalam perspektif sosiologi hukum. Ada 4 hal. Yang pertama, ini yang penting harus kalian tahu, karena inilah yang akan membedakan, inilah kekhasannya sosiologi hukum dibanding dengan ilmu hukum secara positif. Yang pertama, itu tidak netral, bisa dipengaruhi oleh kekuasaan dan kepentingan politik. Yang kedua, dipengaruhi oleh kultur masyarakat dan kepentingan publik. Yang ketiga, dapat gagal. Ini yang harus kalian highlight. Kenapa bisa penegakan hukum itu gagal? Karena tadi kita bisa lihat bagaimana di tujuan pembelajaran kita harus bisa tahu bagaimana aspek keberhasilannya penegakan hukum itu. Kapan dia tidak berhasil ketika gagal? Bila tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial. Jadi kalau kalian lihat ada 3 tujuan hukum toh. Saya kira salah satu di antara kita tahu, saya tunjuk saja. Icang, tujuan hukum itu ada 3, Icang. Apa saja deh? Tujuan hukum itu ada 3. Yang pertama itu ada keadilan. Oke. Oke. Nah, betul sekali apa yang dikatakan oleh teman kita yang mengatakan bahwa tujuan hukum itu ada 3 deh. Kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Tapi tujuan ini seringkali saling bertabrakan. Ada pemenuhan keadilan tapi tidak pasti secara hukum, ada hukum yang bermanfaat tapi ternyata tidak adil, ada yang justru pasti-pasti tapi ternyata tidak adil. Kan sering terjadi seperti itu. Makanya ada asas yang mengatakan bahwa summa ius summa injuria, ya kan? Keadilan yang seyogyanya atau keadilan yang mutlak atau keadilan yang absolut itu adalah ketidakadilan yang sesungguhnya. Artinya apa? Untuk mengetahui bagaimana terang, kalian harus mengetahui bagaimana itu gelap. Sepertipun dalam mendefinisikan hukum, ketika kalian mendefinisikan keadilan, itu akan cukup sulit tanpa membandingkan bagaimana ketidakadilan. Makanya keluar asas itu. Paham ya? Maksud dari indikator ketiga ini, maksud dari ciri ketiga ini menjelaskan bahwa bagaimanapun bentuk keputusannya, kalau itu tidak mendukung nilai-nilai dan norma sosial secara positif, itu akan dianggap gagal penegakan hukumnya. Dan yang keempat, hukum tidak ditegakkan dalam ruang hampa tetapi dalam konteks sosial tertentu. Nah,
Selanjutnya kita akan membandingkan bagaimana kemudian definisi yang sudah kita pahami tadi dengan apa pendapat atau pandangan dari tokoh-tokoh sosiologi hukum. Pertama, Eugene Ehrlich. Ini salah satu pakar di bidang sosiologi hukum. Banyak tulisannya mengenai sosiologi hukum. Dia berpendapat bahwa hukum yang hidup atau das lebende Recht adalah hukum yang benar-benar berlaku dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, bukan sekedar hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau diputuskan di pengadilan. Sepakat ya gitu? Sama dengan apa yang kita rumuskan tadi tentang definisi penegakan hukum dalam kacamata atau perspektif sosiologi hukum. Nah, yang kental dengan sosiologi hukum itu adalah hukum adat. Makanya orang yang expert di bidang sosiologi hukum sudah pasti expert juga di bidang hukum adat. Karena apa? Latar belakang sosiologi hukum itu sangat mendukung bagaimana kemudian dapat lebih mudah mengkaji tentang living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Atau secara tidak langsung kita lebih kenal dengan istilah hukum adat. Oke? Kemudian, ini yang sedikit banyak kalian pasti sudah kenal. Lawrence M. Friedman, ini bapak sosiologi hukum barat, yang kemudian mengatakan bahwa penegakan hukum sangat berpengaruh dalam kajian sosiologi hukum modern. Ia menekankan bahwa penegakan hukum tidak bisa dipahami hanya dari sudut pandang teks hukum secara normatif. Oke, paham ya? Lanjut. Nah, satu lagi, ini bukunya menarik. Kalau kalian lumayan bagus di bahasa Inggrisnya, coba beli ini bukunya. Bukunya Donald Black tentang The Behavior of Law. Ini bagus sekali bukunya. Kalau teman-teman membaca tentang The Behavior of Law, kalian akan lebih terbuka lagi kacamatanya terkait bagaimana hukum tidak hanya tertuang dalam teks semata, tetapi juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi yang sifatnya non-hukum untuk penegakan hukum itu. Nah, penulis dari The Behavior of Law ini, Donald Black, berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan semata-mata soal norma atau keadilan, tapi sangat dipengaruhi oleh struktur sosial masyarakat. Maka memahami siapa, di mana, dan bagaimana posisi sosial seseorang sangat menentukan bagaimana hukum ditegakkan. Oke? Nah, yang terakhir, teman-teman, yang harus teman-teman tahu adalah keberhasilan dari penegakan hukum. Ini agak relevan tadi dengan cirinya ya, yang saya jelaskan. Keberhasilan dari penegakan hukum itu ditentukan dengan sebagai proses sosial yang kompleks. Keberhasilannya bergantung bukan hanya pada aturan dan aparat, tetapi juga budaya hukum masyarakat, relasi kekuasaan, dan legitimasi sosial. Jadi untuk mengukur dalam kacamata sosiologi hukum bahwa penegakan hukum tersebut berhasil atau tidak, bukan hanya bunyi yang diterapkan undang-undang itu harus sama dengan yang diterapkan hakim, tetapi harus juga melihat apakah memenuhi rasa kepuasan dari masyarakat tersebut dengan mempertimbangkan latar belakang sosialnya. Nah, sebelum kita masuk ke ranah kesimpulan, karena ini adalah rangkuman dari materi-materi kita teman-teman sekalian, alangkah lebih baiknya untuk mengurangi kantuk-kantuknya teman-teman. Saya lihat ini karena masih pagi dan kita berikan materi yang cukup berat. Saya kira bagus mungkin kalau kita melakukan kuis dulu untuk mengetes kemampuan teman-teman. Ini juga sebagai tolak ukur dari saya sebagai dosen untuk mengevaluasi sejauh mana tingkat pemahaman teman-teman atas materi yang dijelaskan tadi. Oke, baik teman-teman, di atas di layar teman-teman bisa melihat ada QR Code. QR Code ini akan membawa teman-teman masuk ke dalam kuis evaluasi tentang penegakan hukum dalam perspektif sosiologi hukum khusus untuk topik ke-15. Kita lanjutkan ya. Baik, silakan dijawab teman-teman. Saya akan mulai kuisnya dan kita akan lihat secara live bagaimana perolehan skor teman-teman. Siapa yang akan menjawab benar, siapa yang menjawab salah, dan di ujung kuisnya nanti akan di-ranking siapa peringkat pertama, kedua, dan ketiganya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ya, sekarang Monica memimpin klasemen ya. Dengan 1 jawaban benar, disusul oleh Fabian dan Davandra. Ya, Fabian sudah menjawab 2 benar, 3 benar. Oh, ini Fabian kayaknya sudah paham sekali atas materi yang kita jelaskan ya. Ya, inilah pemimpin klasemen ya. Ketika kita melihat
apa asesmen dan evaluasi kita atas pembelajaran hari ini. Saya cukup mengapresiasi teman-teman karena banyak dari kalian menjawab benar. Adapun yang tidak menjawab sama sekali itu karena gangguan jaringan tadi, ya itu tidak terkecuali juga pasti sudah paham tentang materi yang kita sajikan hari ini. Kita masuk ke kesimpulan untuk pertemuan hari ini. Yang pertama, dalam sosiologi hukum, penegakan hukum tidak hanya dilihat sebagai proses formal aparat penegak hukum, tetapi sebagai proses sosial yang melibatkan masyarakat, norma sosial, budaya hukum, dan relasi kekuasaan. Lanjut. Bukan hanya soal apakah hukum ditegakkan sesuai pasal, tapi bagaimana hukum diperhatikan dan diterima di masyarakat. Saya kira itu saja. Sebagai penutup teman-teman, hari ini sebagai bahan evaluasi dan oleh-oleh kalian pulang ke rumah, saya akan memberikan tugas sebagai prasyarat teman-teman untuk bisa bergabung ke ujian akhir semester, karena inilah yang menjadi tiket kalian yang akan kalian bawa, selembar kertas berupa penugasan yang kemudian bisa menjadi pintu pembuka kalian untuk bergabung dalam ujian akhir semester yang akan kita lakukan pekan depan. Oke. Baik teman-teman, saya sudah memegang sticky note yang akan saya berikan satu lembar untuk masing-masing dari kalian. Apa yang akan kalian tulis di sini adalah nama, NIM, dan kasus yang menurut kalian hangat untuk dibicarakan dan dibedah dari perspektif dan kacamata sosiologi hukum. Ini akan kalian tulis. Silakan tulis kasusnya di sini, kemudian store. Nanti kertas ini akan saya acak untuk diedarkan lagi ke kalian. Jadi bisa jadi Roland yang menjawab kasusnya Rama dan Fabian menjawab kasusnya Dava dan lain-lain sebagainya. Oke, paham ya? Oke, sekarang teman-teman telah memegang masing-masing sticky note-nya. Ada yang dapat namanya sendiri? Tidak ada, Ji? Tidak ada ya? Baik, jawab, tuliskan dalam selembar kertas, dan itu yang akan kalian bawa ke ruang ujian nanti. Yang tidak bawa tidak bisa masuk ke ruang ujian. Oke? Yang kedua, itu akan dikumpul melalui Syamoke. Silakan disubmit ya di akun Syamoke-nya masing-masing. Oke? Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu minggu depan pada ujian akhir semester. Semoga apa yang kita ajarkan mulai dari pertemuan pertama sampai ke-15 ini dapat tertinggal di benak kalian dan mengupgrade keilmuan teman-teman sekalian, utamanya dari mata kuliah sosiologi hukum, karena lebih bagus ketika dari 0 menjadi 0,01 dibanding dari 0 menjadi -1. Terima kasih. Saya tutup dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian rekaman video proses pembelajaran yang telah kita saksikan bersama-sama tadi, yaitu rekaman media pembelajaran dari mata kuliah Sosiologi Hukum, Prodi Hukum Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT sertifikasi dosen tahun 2025. Harapan saya secara pribadi, semoga dengan adanya video ini dapat menjadi pertimbangan yang positif dan pertimbangan yang baik dalam proses penilaian Serdos tahun 2025. Akhir kata, saya tutup dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.